Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kegiatan yang akan direncanakan untuk setahun ke depan dari divisi Daksos, ada beberapa catatan yang ingin disamakan dengan antara Bali Timur dan Bali Barat. Yang pertama tentang masalah pengajian. Ada 2 tempat di Provinsi Bali ini yang belum pernah tersentuh oleh pengajian IAS Sidogiri, yaitu daerah Blungkung dan daerah Karangasem. Kedepannya, ketika pengajian IAS ini sudah bisa dimulai lagi, dari divisi Daksos akan mencoba untuk menyentuh 2 tempat itu. Barangkali di sana ada alumni Sidogiri yang tidak mendengar atau tidak terdata. Barangkali setelah adanya pengajian ini nanti bisa terdata dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh alumni Sidogiri, wabil khusus PW Bali. Itu tempat pengajian. Kemudian harapan dari tadi masing-masing dari Daksos, terutama harapan dari PW, mohon nanti setiap PK setelah terbentuknya PK ini mempunyai kegiatan terkait Daksos, paling tidak ada kegiatan istighosahnya masing-masing PK. PK Buleleng dan PK Melayu ada kegiatan istighosahnya. Nanti kegiatan istighosahnya itu dilaporkan kepada PW per 3 bulan sekali. Nah, untuk PW Melayu, Jembrana dan Buleleng tadi sudah sepakat akan diadakan halakoh itu bersamaan dengan istighosah. Nah, minimal sebulan sekali dan dalam 2 bulan sekali itu dijadikan satu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, iuran muka untuk anggota IAS yang terkena musibah ataupun bencana lainnya, ini akan terus digalakkan, akan terus dijalankan. Kami sampaikan di sini bahwasanya pengurus PW, informasi dari kemarin di daerah timur itu, PW itu mempunyai kas masing-masing, Pak. Ada PW yang ada kas yang memang untuk operasional IAS, ada kas yang untuk haul itu lain tersendiri, dan ada juga kas yang untuk duka. Nah, kas yang untuk duka ini sifatnya itu adalah tidak setiap bulan, tapi kondisional. Ketika ada salah satu anggota kita yang terkena musibah, istri ataupun anaknya, itu kita mengadakan iuran duka secara sukarela dan tidak dipaksa. Kemudian yang selanjutnya, kami menangkap sinyal yang disampaikan melalui media sosial koordinator IAS. Beliau pernah membuat status yang isinya aksi bela pesantren, lupa saya statusnya. Untuk menanggapi sinyal dari beliau ini, dan ini sudah dilaksanakan oleh beberapa PW di luar Bali, yang diinginkan dari beliau adalah bagaimana kepedulian kita kepada pesantren Sidogiri. Bukan berapa banyak yang bisa kita berikan kepada Sidogiri, tapi seberapa peduli kita kepada pesantren Sidogiri. Bahkan di dalam komentar itu pernah beliau menyampaikan mungkin bisa dimulai dari Rp2.000. Siapa sih yang tidak punya duit Rp2.000 per hari? Nah, untuk menangkap ini, kami dari divisi Daksos tadi sudah menyetujui dengan beberapa PK-PK untuk sosialisasinya, untuk pelaksanaannya ini monggo diatur oleh PK masing-masing. Artinya PK nanti bersama anggota adakanlah musyawarah kecil bagaimana kita menyikapi ini, entah itu ada kotak khusus untuk alumni atau dicari ke rumahnya masing-masing, itu terserah PK yang nanti membicarakan dengan anggota. Ingat, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bentuk peduli kita kepada pondok pesantren, bukan berapa nilai yang Bapak berikan, teman-teman berikan, tapi ada kepeduliannya. Nanti dikumpulkan oleh PK, disetorkan kepada PW, berapapun dapatnya terserah. Dan ini adalah khusus untuk intern
alumni saja. Kalau nanti ada yang non alumni atau simpatisan mengetahui dan ingin nyumbang, ya kita tangkap. Tapi kita jangan sampai ini loh Pondok Pesantren Sidogiri butuh dana untuk ini, Bapak Anda tidak nyumbang, jangan ya, seperti itu. Kembali saya garis bawahi yang diperlukan itu adalah bagaimana kepedulian kita kepada Pondok Pesantren Sidogiri. Itu terserah dari BK masing-masing untuk menyikapinya, untuk melaksanakannya. Penyetorannya kemarin waktu di Bali Timur berapa? Sebulan sekali? Sebulan sekali. Tidak ada target kepada anggota harus sekian, jangan mentarget kepada anggotanya. Kemudian yang terakhir dan ini sangat mendesak, mohon nanti bisa disetujui oleh semua PW dan teman-teman PK yang ada di daerah. Kegiatan dakwah di medsos dalam mengisi bulan suci Ramadan. Tadi kami sudah mengumpulkan atau sudah mendata beberapa kawan-kawan yang sering mengisi kegiatan pengajian, nanti dikirimkan melalui WA dan nanti akan diedit oleh tim ahli. Nanti untuk kesediaannya, untuk jadwalnya akan kami atur kembali. Nama-namanya yang pertama yang yaitu Ketua PW ya, yaitu Bapak Haji Imam Muslim. Kemudian yang kedua Bapak Basori. Lalu yang ketiga Bapak Ishak. Kemudian yang keempat Bapak Tansilul Burqon. Kemudian yang kelima Bapak Mulhaq. Yang keenam Bapak Kodar. Intinya itu seperti yang nomor 7 Bapak Saliman. Intinya itu membuat video YouTuber durasi maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Ini untuk menunjukkan dakwah kita sebagai santri Sidogiri di medsos. Sekarang kalau mau tampil di televisi kan sulit. Barangkali setelah dakwah ini diketahui tersebar, nanti ketika TVRI membutuhkan pemateri untuk mengisi, terus terang saya pernah dicari ke rumah itu untuk mengisi di TVRI, cuma saya tidak mau. Beneran ini. Kenapa saya tidak mau? Ya karena disuruh bawa anggota ke Denpasar, suruh bawa jemaah ke Denpasar, seperti itu. Jadi nanti yang akan menyebarkan ada dari Hamas yang sudah mendapatkan izin dari PP Hamas untuk membuat channel. Bisa Bapak sendiri, siapapun boleh menyebarkan. Intinya biar dakwah dari Sidogiri, dari para santri itu sampai jangan sampai hanya Wahabi saja, Salafi Wahabi aja yang memenuhi medsos kan seperti itu. Makanya ada anggapan ketika saya membuka kajian tentang Islam, yang paling pertama keluar itu adalah kajian Salafi Wahabi. Karena kita malas untuk mengisinya. Demikian Pak dari Kadiblat Medsos, karena durasinya. Oh ya, ini ada yang tertinggal. Satu lagi permohonan kepada PW untuk bisa segera dilaksanakan membuat jadwal imsakiyah. Silakan untuk berkoordinasi atau mencari yang ada di Kementerian Agama dari masing-masing kabupaten ini, nanti untuk dikirimkan kepada masing-masing PK Bangli dengan PK Denpasar kan lain kan, duluan Bangli kan. PK Jember Ana dengan PK Bangli lain. Kalau Bangli sudah buka puasa, di Jember Ana masih sahur. Itu untuk disebarkan kepada masyarakat. Tujuannya apa? Itu juga dakwah, ternyata dakwah untuk alumni Sidogiri itu juga eksis di dalam berbagai macam kegiatan termasuk imsakiyah. Kan ada logonya, ada alumni Sidogiri juga di sini. Nah, seperti itu. Demikian dari Kadif Baksos. Untuk tanggapannya mudah-mudahan tidak ada tanggapan biar cepat selesai. Ada Pak nih? Ada. Pokoknya langsung sekarang dari Diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lembut sekali. Catatan-catatan yang kami terima serap dari tadi terkait program dalam kurun waktu setahun ini. Yang pasti yang pertama tetap sebagaimana maklum, yaitu akan menyelenggarakan Tasyidul Mayyit dan Dzabihah sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
Kemudian tentang seputar darah wanita ini sekurang-kurangnya sekali 1 tahun karena nggak ada jamaahnya katanya. Sulit nyari perempuan. Kemudian curhat dokter. Kemudian terkait upgrade dari standarisasi pemateri ini nantinya ketika PW akan mengadakan TOT terkait semua materi diklat, maka mohon kesediaannya setiap PK bisa menunjuk tim ahlinya atau orang yang dianggap mumpuni untuk bisa mengikuti TOT yang dilaksanakan oleh PW. Kemudian juga ada akan ikut berpartisipasi sebagai wujud pelatihan dai. Ini bekerja sama nanti dengan UTMTB wilayah Bali Barat agar dai-dainya berani tampil khotib, katanya Pak Ishak akan dibina oleh beliau. Jadi seperti itu. Kemudian terkait pendidikan, harapannya adalah pengurus PK ini bisa mensinergikan pendidikan-pendidikan yang menerima guru tugas dan atau dikelola oleh alumni sekiranya harmonis dan kemudian bisa lebih memunculkan kesidogiriannya. Itu harapan dari Diklat dan nanti akan dilaksanakan bersama-sama dari atas sampai ke bagian PK. Demikian mungkin kami cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kadif Ekbis, sementara yang dapat kami simpulkan dari rapat tadi adalah bahwa Ekbis sementara ini fokus terhadap pembukaan basmalah yang dilakukan oleh tim basmalah. Dan alhamdulillah sementara sampai sekarang ini yang sudah direalisasikan itu ada 4 ruku. Ada 4 ruku dan ada 5 ruku dan 4 ruku itu ada di wilayah barat. Ya, ini adalah berkat dari partisipasinya Pak Daud. Hebat termasuk Pak Daud. Buka basmalah. Ya. Sementara itu untuk wilayah Bali Timur sendiri masih 1 tempat yang sampai sekarang masih tetap mencari di mana ada tempat yang strategis itu masih diusahakan untuk Bali Timur ini untuk membukanya. Ya, yang disampaikan tadi oleh Waka 2 paling tidak bisa membuka 10 tempat seperti itu. Nah, targetnya paling tidak 10, kalau bisa sampai 50 seperti itu. Ya, semoga saja nanti karena semua program yang ada ini pasti akan mengandalkan dari hasil kadibisnis seperti itu. Karena semua program kan pasti membutuhkan modal. Modalnya nanti dihasilkan diambilkan dari Waka 2 seperti itu. Ya, itu semua Padahal di luar pembahasan tadi. Ya, kemudian selanjutnya untuk perekrutan karyawan ya, proses bukanya sudah sampai di situ jalannya 5 tempat sementara. Kemudian untuk perekrutan karyawan itu kita masih mendahulukan alumni sendiri. Mungkin kalau ada alumni yang baru jadi alumni, santri yang baru jadi alumni masih bingung untuk mau kemana, bisa nanti daftar di basmalah. Prosesnya tetap melibatkan IAS. Basmalah bukanya ini tetap berkolaborasi dengan IAS ya. Nah, prosesnya misalnya nanti ada santri mau daftar jadi basmalah, alumni mau daftar jadi basmalah, bisa mau jadi karyawan basmalah, nanti bisa menghubungi PK wilayah masing-masing. PK nanti menghubungi ke Waka 2, Waka 2 nanti langsung ke PW seperti itu. Nanti PW langsung menembusi ke
Basmalah Pusat seperti itu. Siapa tahu nanti ada alumni yang baru-baru ini mau daftar ke Basmalah seperti itu ya. Dan untuk saham Basmalah, ya mungkin nih Pak Beta, saham Basmalah ini minimal untuk satu orang 1 juta, maksimal 10 juta. Ya kalau dihitung-hitung per daerah alumni berapa nanti bisa naruh saham per tuku ya, per tuku satu orang ini 1 juta minimal, maksimal 10 juta seperti itu. Ya kalau misalnya sampean mau naruh lebih, bisa nanti pakai nama istrinya atau anaknya boleh seperti itu kan ya. Kebijakannya ada di sini. Nah nanti tapi ya semua tekan itu tetap ada di ketua PW. Ya kalau ingin lancar nanti bisa pakai pemulus, bisa ya. Yes. Ya, Dia sama mulus. katanya sempurna mil kata PW sebenarnya. Ya mungkin sahabat ya sekalian, mungkin sementara itu aja dulu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kadif Hukum ini kesimpulan yang dari banyak terus dilanjutkan ke sini. Alhamdulillah disepakati, tapi nggak banyak, cuma sekedarnya saja karena hukum di sini nggak begitu banyak kesimpulannya tadi. Terus yang pertama kesimpulannya membentuk pendampingan masalah hukum. Nah hukum di sini ada 2, hukum syar'i dan hukum positif. Kalau daksos itu mendampingi secara materi, tapi kalau hukum mendampingi secara hukum positifnya. Barangkali terduga ya bahasanya. Misalnya ada anggota IAS ya dituduh apa, nah, barangkali kita bisa mendampingi dari hukum. Dan juga yang kedua yaitu mendampingi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, misalnya menjumpai masalah, terus di masyarakat sekitarnya minta hukum, diminta dihukumi apa secara jawabannya misalnya nggak bisa jawab, maka bisa mengeser ke Kadif Hukum. Nah, nanti Kadif Hukum akan melempar lagi ke PK yang aktif halakonya. Nah setelah itu baru kita punya jawaban, langsung share lagi ke atau pada waktu kita ngaji ya, pada waktu kita ngaji maka Kadif Hukum yang memfilter ya, nggak semuanya dilontarkan ke penjawab yang dari pusat. Nah setelah itu kita diventariskan dan di-share di grup IAS. Ya, seperti ini teman-teman semuanya para asatidz. Kesimpulan dari hukum mungkin ada masukan, ada atau pertanyaan silakan. Sudah dari hukum ya. Sudah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ya. Iya, terakhir sekalian ya. Adapun yang telah didapatkan di rapat komisi kesekretarian yaitu tentang pertama laporan sekretaris, yaitu laporan sekretaris itu per 3 bulan, yakni per tanggal 20 setiap 3 bulan. Saya sudah share untuk tahun ini di bulan Juni tanggal 20, kemudian September dan terakhir di November. Laporan nanti berbentuk kalau memang laporannya online, maka nanti laporannya via online, via grup aja. Kalau memang nanti kebetulan berbarengan dengan musyawarah wilayah misalkan, atau musyawarah kerja wilayah, muskerwil, mungkin nanti kita perlu laporan yang berbentuk cetak. Kemudian yang kedua, masalah pembentukan koordinasi atau koordinasi desa. Dalam hal ini Kordes ya. Kalau memang PK diperlukan karena terhalangnya jarak, maka PK boleh membentuk koordinasi desa, yaitu wilayah kecamatan. Ya. Kalau di Bali wilayah kecamatan, seperti tadi yang disampaikan oleh PK Buleleng, mungkin akan membentuk Kordes di daerah Pegayaman, karena di sana ada alumni yang lumayan banyak, namun belum terorganisir,
maka perlu mungkin salah satu dari alumni tersebut menjadi pengurus. Dan ini pengurus koordinator desa. Atau misalkan Jembrana ke Melaya agak jauh, boleh Melaya dibentuk menjadi koordinator desa. Nanti laporannya ke PK laporan ke PW seperti itu. Ketiga, terkait kegiatan yang wajib setiap PK, yaitu kegiatan istighosah. Ya, istighosah ini kami katakan wajib karena ada singgungan juga dari Pak Ketua. Kalau PK-nya tidak punya kegiatan, maka tidak menutup kemungkinan PK itu akan di-merger, akan di-merger, disatukan. Ya, artinya PK-nya nggak aktif, sudah dikasih bantuan dana, iya, nggak diperbankan, di-merger. Bisa jadi nanti Buleleng kumpul dengan Jembrana gak ada kegiatan misalkan, ya urusan sendiri harus ke Buleleng untuk urusan hias. Terus apa nggak jalan kegiatannya. Ya, jadi usahakan kegiatan minimal, yaitu yang wajibnya adalah istighosah 1 bulan 1 kali minimal, mengumpulkan alumni dan dikemas dengan kegiatan istighosah atau gerak batin atau mungkin yasin tahlil, terserah. Yang jelas di situ ada kegiatan mengumpulkan alumni setempat. Ya, boleh anak istighosah digabung boleh. Artinya apa? Itu adalah bentuk program yang pokok ya, karena di sanalah kita tahu berapa jumlah alumni yang aktif. Itu juga sebagai bentuk istilahnya pendataan bagi kita, gitu. Dan juga sekretaris tadi juga disinggung terkait pendataan anggota. Minimal sekretaris punya data alumni yang masih aktif di tempat itu, di PK-nya, minimal berbentuk Excel atau data catatan aja. Mungkin bisa dilaporkan nanti di laporan kesekretariatan, di laporan 3 bulan. Baik, itu saja mungkin dari sekretaris. Ada tambahan dari Pak Ketua? Terkait dengan kegiatan istighosah ini ada kronologi yang mungkin ini bisa kita jadikan tolak ukur untuk kita menerapkannya. Beberapa tahun yang lalu, sangat lama sekali, saya sempat sowan, dan kebetulan waktu itu masih kantor sekretariat di dalam masih. Saya sowan dan kebetulan langsung ada Mas Dino Wisatullah dan Mas Bahar waktu itu. Saya matur tentang kondisi dan situasi alumni yang ada di Bali. Waktu itu saya sendiri, terus beliau berdua ini sempat nanya. Waktu itu yang nanya Mas Nawawi, Bali banyak alumni. Berdekan Thomas. Terus beliau tanya lagi, ada kegiatan berbulan, ada istighosah, banyak jumlahnya, kurang lebih sekelumnya, itu saya. Beliau tanya lagi, sekelumnya aja tekan tiap kalian salin anggota. Tanya gitu beliau. Tekan tiap salin sekelumnya anggota lagi. Mau tetap berarti istiqomahnya bagus. Tapi mengalin saleh, ada harus dipertanyakan istiqomahnya. Saya cuma bilang waktu itu pas nambah boleh, beliau bilang, cedak ia jenakkan alumni. Coba muka pengumuman bahwa ia boleh bisnis modal sekian, hasil sekian, datang kapir lah. Makai takyul lah, datang kapir, coba beliau ini. Datang ke rumah kita yujam, tapi menurut istighosah, saya kalau melarat saya, sering berokah jita katela, itu dah boleh beliau seperti itu. Berokah jita katela, jadi dia akan alumni. Akhirnya saya sekalian matur waktu itu,
kita ditonyo na poroka malam-malam kaku kanca iyas mas. Wan fe langsung dari kiai. Jadi saya diarahkan ke pengasuh. Karena kebetulan langsung oleh beliau langsung ke dalam sudah. Jadi suan saya ke beliau Mas Nawi dan Mas Bahar selesai langsung diarahkan ke dalam, saya ke dalam. Matur bahwa karena waktu itu di Denpasar sebetulnya sudah ada kegiatan, cuman yang dibaca gantian, kadang tahlil, kadang anu. Nah, saya matur biar ada standar istighosah gitu. Ternyata waktu itu ada sebuah kitab isinya istighosah dan ada tawassul di situ kepada Mas Sidogiri. Itu yang dikasihkan. Lari ya mah adalah amal akhirat. Akhirnya kami terima itu dan kami cetak sebanyak-banyaknya di Denpasar. Sampai sekarang kalau di Denpasar itu kita baca itu istiqomahnya setiap 3 minggu ketiga ya. Di minggu ketiga itu yang kita baca itu dan itu memang jasa langsung dari beliau. Lengkap ada tawasulnya juga ke para mahasiswa kiri. Dan alhamdulillah yang mengamalkan itu kalau di Denpasar itu bukan cuma teman-teman IAS, bahkan teman IAS yang punya santri itu ternyata dengan sendirinya mereka tuh ingin gitu loh, ingin mengamalkan apa yang diamalkan oleh pembimbingnya. Yang lagi, saya kayak mantep, istighosah itu bawa air aku wae, buka tutup, kocang mandi itu, kebeda dengan ramai banyak kebayaan tentang kena sakit, cocok gitu. Ini kisah nyata. Kisah nyata, ya kiai diri tak tahu saya itu kebayang apa itu tak tahu. Yang jemaah anak itu rutin sudah sampai sekarang. Nah itu terkait dengan masalah istighosah. Artinya memang oleh beliau ini kegiatan yang paling minimal di IAS itu minimal ada kegiatan istighosah. Satu contoh di beberapa wilayah IAS yang ada pengembangan wilayah. Itu asal muasal memang yang digalakan adalah istighosah bulanan. Baru ketika istighosah bulan ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 50 orang, maka baru boleh mengajukan ke pusat untuk pemekaran wilayah dan nanti di situ dilantik dan disahkan sebagai wilayah IAS pemekaran tadi dan diperkenankan nanti untuk mengadakan kegiatan ngaji kita. Seperti itu prosesnya. Dan ini tidak menutup kemungkinan nanti di PK Wali Barat ini kalau memang nanti ini kegiatannya mungkin setiap bulan sudah rutin, kegiatan rutin istighosahnya itu juga memungkinkan untuk mengadakan pemekaran, ini bisa jadi nanti IAS di Bali ini ada 2. Ya kan otomatis kalau sudah ada pemekaran berarti dianggap bagus gitu loh. Bali Barat, Bali Timur seperti koordinator UNTB. Itu dianggap bagus berarti kalau pemekaran. Seperti dulu Jawa Barat ini ikut DKI karena memang di Jawa Barat ini banyak anggotanya. Cirebon masuk ke sana, semuanya masuk ke sana. Ternyata sekarang di fee penjualan air santri Jawa Barat ini ada di peringkat ketiga. Sebentar. Bangkalan, DKI, Jember, Jawa Barat keempat. Karena memang anggotanya banyak. Baru yang kelima adalah Bali. Gitu. Jadi kalau memang nanti di Bali Barat ini bisa seperti itu, berarti kegiatannya pun juga artinya ada pemekaran. Pengurusnya pun nanti PW-nya juga bisa pemekaran Bali Barat dan Bali Timur. Berarti berhasil gitu loh. Untuk membangun kesadaran teman-teman alumni untuk berorganisasi. Ya mungkin itu saja dari kami terkait dengan masalah kegiatan istighosah itu dan amalan yang dibaca. Jadi ada kronologis yang memang itu dapat ijazah langsung dari pengasuh. Ya terima kasih. Nanti sebarkan. Untuk bukunya sudah ada di grup PK ya, nanti bisa di-share. Tapi kalau memang bentuk buku yang lengkap dengan Yasin, insya Allah nanti tak ada desain ulang, tak cetak ulang, tak di satu-satu sampel untuk PK biar bisa dicetak lagi ya. Nanti kalian kesempatan. Tapi yang kalau istighosah yang itu sudah ada share, bisa itu sementara dibaca. Untuk istighosah di bulan ini mungkin dimulai. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanggapan daripada 4 atau 5 divisi tadi yang sudah dipaparkan. Monggo dari bisa mic-nya.
Monggo dari divisi apa yang mau ditanggapi? Pak Beta biasanya. Rosi soalnya ketuanya. Sudah ngantuk. Mamuman sama Ya mungkin ada yang bertanyain. Siap. Ah, jadi yang ngomongnya aja. Lah Beta. Ngefan, ada yang ngefan ke situ ya. Ngefan ke Boleh dulu. Iya, Gak ada. Saya. jadi bertiga. Monggo. Udah ada. Ya. Ya, saya tidak akan bertanya, tapi minta bantuannya ya ke seluruh teman-teman alumni. Nggak tahu ini nanti masuknya ke PK apa? Divisi mana? Divisi mana kan seperti itu. Intinya untuk di wilayah Bali Barat, saya akan berbicara di kapasitas koordinator TNTB dan DAI. Mohon infonya atau dibantu untuk mencari tempat yang sekiranya layak membutuhkan tempat itu untuk ditempati tenaga GT atau DAI seperti itu. Untuk kriteria yang jelas ada kegiatan belajar mengajar seperti itu. Kemudian apa namanya? Ada gedung, ada tempat, ya, ada tempat, ada pesantren, seperti itu. Tidak ada PJGT-nya. Ya pastinya ada. Ya itu aja. Biar semakin adanya apa namanya, adanya dakwah itu semakin kelihatan seperti itu. Ya itu saja. Baik yang ada di wilayah Jemberana ataupun di wilayah Buleleng seperti itu. Kalau memang ada tempat-tempat atau TBK madrasah yang memang sekiranya membutuhkan tenaga dakwah, DAI atau GT, monggo informasinya seperti itu. Ya mungkin itu saja. Bisa ditanggapi ya, bisa ditanggapi. Bisa. Ya ini. Siapa yang nanggapi? Siapa yang nanggapi? Ya ini kan Apa? tidak bertanya, juga kan ngasih masukan. Ya, Ini ada pondok Darul Ribat Darul Mustafa Nur. Musia. Iya, Habib Al-Asgar. Itu minta ke saya guru tugas tapi yang spesifikasinya itu expert di dalam bahasa nahu saja. Nah, nanti bisa. Jadi kalau ada nanti katakanlah guru tugas tentang Tatawu ya. Jadi guru tugas Tatawu ya yang ahli di bidang Miftah tadi. Nanti informasi yang saya nanti saya akan lanjut ke beliau. Halaman kemarin ini. Itu aja. Alhamdulillah ya. Untuk penugasan 3 tahun ke depan ini semuanya baik itu GT atau DAI itu semuanya sudah dibekali Al-Miftah seperti itu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini aja itu yang sudah menjadi apa ya, tolak ukur ya, itu ada 2. Di antaranya di tempatnya Pak Saliman, yaitu Miftahul Hikmah ini, dengan di Al-Karomah Layak Rahmat seperti itu. Di Al-Karomah itu kemarin, untuk tahun kemarin alhamdulillah sudah mewisuda sekitar 30 santri, dan itu yang mewisuda adalah Razaim seperti itu. Itu salah satu kebanggaan kita, keberhasilan kita. Dan insya Allah untuk pembekalan Al-Miftah untuk untuk DAI dan GT, insya Allah sudah semuanya seperti itu. Jadi jangan khawatir dan
itu kami punya itu. Jadi Terus sawal siap ya, sawal siap gitu. Dan insya Allah WA ke saya itu sampean ya. Ada memang WA masuk, tapi namanya fotonya itu foto preman, jadi saya kira masa ini ya, bukan gitu sampean ya. Ada Ustadz Ja'far kemarin minta Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Itu yang mengajukan di musisi. Cuma ini kan begini, ini kan Mau di musik. nanti santri alumni Darul Mustafa ini kan dibawa ke Yaman. Iya. Jadi kan begini kan, kemampuan teman-teman itu kan beda-beda. Meskipun sama-sama minta. Iya. Cuma kalau bisa pilih sambiannya. Atau gimana caranya? Ini minta Kalau pilih kemarin Batam Sudin bisa dipilih. Tadi kan apa? bapaknya mau jadi mantu saya. Tapi kalau kita milih memang bukan kapasitas kami Mbak ya. Bukan kapasitas koordinator, tapi memang pada waktu pengajuan. Pada waktu pengajuan permohonan dai atau DT itu memang di sana mengajukan beberapa, ada kolom keterangan seperti itu. Ada kolom keterangan di sana bisa sampai tuangkan apa yang diinginkan. Ya mungkin itu ya saya minta tolong. Jadi barangkali ada tempat-tempat yang memang membutuhkan tenaga dakwah dari Pondok Pesantren Sidogiri, ITT atau dai, yang mohon koordinasinya, informasinya ke saya di wilayah Bali Barat, yaitu Jembrana sama Buleleng. Dan yang kedua ini sekalian mungkin saya pegang seperti itu. Tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu ditanggapi. Ditanggapi pun tidak saya jawab. Jadi kemarin ini basmalah pindah tema. Untuk basmalah saya memohon apapun perjalanan basmalah ini tidak akan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengurus basmalah pusat tanpa adanya kekompakan, kebersatuan alumni yang ada di daerah seperti itu. Tolong jangan jangan mempunyai perasaan basmalah bacaan Pak Daud jangan. Tolong yang di bawah yang proaktif Pak, seperti itu. Karena saya sendiri sadar berat ini Pak, gitu. Berat sekali. Karena apa? Karena di sana itu lebih dominan 70% birokratif yang berjalan, birokrasi daerah gitu di sana. Di antaranya izin, seperti itu. Oleh sebab itu izin tempat atau izin itu tanpa ada informasi sampean semuanya, kami tidak bisa berbuat apa, seperti itu. Mari informasi itu yang aktif dan sebagainya. Karena apa? Karena saya yakin dan bahkan pusat itu yakin informasi apapun itu akan bisa lebih ngena kalau berhubungan dengan seseorang yang memang ada ikatan emosional, seperti itu. Pas ngangkok Pak, eteng-eteng ke Buleleng, siapa yang tak tahu Daud kan gitu. Maka di sanalah peran sampean semuanya, seperti itu ya. Satu, yang kedua, kemarin juga pernah berbicara yang namanya Pak Siddiq itu. Pak Siddiq itu adalah supervisor area Pak, seperti itu. Bilang ke saya, Pak Daud, saya datang ke sini pertama, ini sudah diberikan kesan yang sangat baik sekali. Baik penerimaan, penyajian, dan juga dan lain sebagainya. Termasuk bebek goreng kayak kemarin itu, seperti itu ya. Sehingga memang suasana yang diberikan oleh teman-teman alumni Bali ini memang luar biasa.
contoh kayak malam-malam sampai jam berapa Pak Pak Samsul di Singaraja Kota itu kan jam 12 malam itu. Jam 11 malam itu. Masih di digeret kami ini loh ada tempat jam 12 malam itu Pak. Dari situ pengurus basmalah berarti betul-betul serius betul. Sehingga di sana menangkap bahwasannya alumni Bali ini solid Pak, bersatu, akur seperti itu. Maka marilah kesulitan ini kita jaga, jangan sampai katanya Pak Siddiq ini ngomong langsung menunjuk area ini Pak. Ojo sampai koyok Banyuwangi Pak Dani. Seperti itu. Banyuwangi itu Pak ya, dengan 17 kecamatan, lebih 27 kecamatan, itu cuma 4 basmalahnya. Itu enggak sampai habis, udah habis pikir pengurus basmalah itu. Seperti itu. Karena apa? Karena enggak solid katanya alumninya. Saling nuduh, saling gini, kecurigaannya besar dan sebagainya seperti itu. Sehingga mari saya memohon ya gitu ya. Jadi jangan mengerucut ke saya seperti itu. Ya semuanya lah ini kita punya gawe sekarang seperti itu. Artinya apa? Dengan kedatangan basmalah ini saya pikir sudah komplit sudah Pak. Ada sektor bisnis keuangan BNT Nusantara gitu. UGT Nusantara kan seperti itu ya. Sekarang ada sektor bisnis retailnya seperti itu basmalah seperti itu. Dan di sini basmalah ini akan membuka peluang bisnis yang sangat lebar sekali. Kayak Pak Beta, bungkus atau gini ya. Gitu, packing secara modern, ajukan ke basmalah karena itu bukan ranah kita kan gitu ya. Ada samosa apa? Ada PRT ya, tak tahu bagian benar itu ya. Itu standar kan gitu ya. Nanti Pak Beta cukup beri plastik dong, Pak Beta plastik bungkus karya gitu. Kalau memang masuk kan seperti itu ya. Legalitasnya nanti bagian hukum ya. Iya bagian hukum nyetor sampurna hijau apa. Jadi mohon seperti itu. Jadi ini tidak perlu ditanggapi. Jadi ya saya cuma menyampaikan itu. Obat urut tadi bungkus. Cuma itu aja. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi tambahan dari ekspansi basmalah yang akan buka di Bali. Sebenarnya Pak, basmalah itu kalau mau buka di Bali ini adalah peluang kepada kita semua, terutama kepada organisasi IAS. Ya. Karena apa? Karena ketika basmalah buka di suatu daerah, itu ada feedback, ada timbal balik yang kembali kepada organisasi. Kembalinya kepada organisasi IAS. Karena pihak basmalah di pusat itu sudah melakukan MOU kerjasama dengan PP IAS di pusat. Feedback yang kembali ke kita adalah ketika ada satu basmalah yang buka di daerah, maka organisasi IAS di daerah tersebut itu langsung mendapatkan saham sebesar 10 juta yang tertanam di basmalah tersebut. Kalau di Bali bisa buka sampai 10, otomatis kita punya saham 100 juta yang tertanam di basmalah tersebut. Kapan ini bisa dipetik hasilnya? Setelah akhir tahun, ya, setelah pembagian SHU, yaitu di RAT nanti itu bisa diambil. Larinya kemana? Larinya ke organisasi, ke PW, dari PW nanti ke PK untuk keberlangsungan program-program dari divisi yang lain.
Karena bagaimanapun juga semua divisi, program-programnya divisi ini semuanya butuh biaya. Dan insya Allah kalau Basmalah sukses banyak buka kedai toko di Bali, insya Allah semua program akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Doanya mudah-mudahan harapannya, nah ini harapannya kami sebagai PW, karena dalam pembukaan Basmalah itu ada 3 pola kerjasama, yaitu ada mudharabah, ada syirkah, ada kontrak putus. Mungkin ini nggak usah kami jelaskan ya. Harapan dari PP setiap IAS di daerah itu bisa punya 1 toko Basmalah minimal. Jadi punya toko Basmalah di setiap daerah. Contohnya seperti ini. Umpama di sini sudah mempunyai IAS Bali sudah mempunyai dana cukup untuk buka 1 Basmalah. Itu bisa diajukan nanti ke pihak Basmalah. Tinggal kita mencari tempat dikelola oleh Basmalah, semua kontrak dan sahamnya itu diisi oleh organisasi IAS Bali. Ya. PW. Semua. Mudharabah ya. Jadi khusus untuk Basmalah ini adalah milik IAS. Jadi bagi hasilnya nanti murni larinya ke IAS. Ya, dari pihak Basmalah 35%, 65% kembali ke organisasi kita. Itu mungkin sekedar gambaran ya, timbal balik dari pembukaan toko Basmalah di tiap daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Kalau tidak ada saya nanggepin terkait tadi apa namanya jadwal imsakiyah. Itu maksudnya bagaimana? Teknisnya seperti apa? Daksos. Begini Pak ya, biasanya kan menjelang puasa ini puasa sudah tinggal 8 hari. Masing-masing organisasi yang ada di daerah, entah itu organisasi majelis taklim, masjid-masjid, itu biasanya mengeluarkan jadwal imsakiyah. Nah, ini permintaan dari kami, dari Daksos, bagaimana kalau IAS juga bisa mengeluarkan jadwal imsakiyah dicetak oleh PW, paling tidak setiap PK itu dapat 500 eksemplar, 500 lembar lah kalau tidak mau 500 lembar jadwal. Jadi kan ketika diserahkan kepada PK itu kan PK bisa taruh. Kalau di Bangli itu hanya 2 masjid Pak adanya itu 500 itu habis. Nah seperti di Jemberana ini berapa masjid? Di Beleleng berapa masjid? Apalagi di Denpasar. Nah itu setidaknya kan kita juga mempromosikan keberadaan IAS di daerah. Nah, bisa juga kerjasama antara IAS, Hamas dan LAS. Nah, dengan LAS seperti itu. Gini. Barangkali itu enan begini, karena ini waktunya sangat mepet ya. Mungkin Jumat untuk pembagian jadwal imsakiyah ini Jumat besok ini adalah terakhir. Kalau kita bikin di Denpasar terus dikirim berupa hard copy-nya, ya barangnya itu susah Pak. Atau barangkali begini Pak Roni, kita bikin ya desain, setelah itu di-share di grup atau di mana. Nanti tiap daerah itu nyetak sendiri, ngeprint sendiri ke percetakan. Itu mungkin lebih efisien.
Itu karena di daerah tuh harga cetaknya lebih mahal, terus terang ya. Daripada ongkos ini. Kalau di Denpasar tuh 1.000 piecesnya tuh 600.000 rupiah. 1.000 piecesnya 600.000. Jadi 600 waktunya ini udah terlalu mepet sebetulnya. Mungkin kalau diagendakan tahun depan mungkin insya Allah bisa. Kalau sekarang mepet. Terlalu mepet. Kalau menurut saya terlalu mepet. Atau yang lain bagaimana? Dalam waktu 8 hari itu untuk desainnya 1 hari. Nyetaknya biasanya 5 hari. Apalagi ukurannya di atas. Kurang berapa hari Pak? Orang belum hari. Orang belum hari kan pembagiannya itu di Jumatan. Terus dananya dari mana? Dari malam pertama. Biasanya Dananya dari mana? atau di uang PK tadi. Tidak usah jangan memburkan tuh. Begini Pak ya, tadi saya sempat menyampaikan di saat rapat komisi, mungkin secara sederhana saja, maksudnya secara sederhana itu PW membuatkan desainnya, kemudian nggak usahlah langsung ke percetakan, cukup di print aja gitu loh, di print pakai kertas saja. Maka karena terkadang di masjid-masjid itu kan mereka itu mencari di mana ada jadwal imsakiyah. Kalau ngeprint sendiri kan tak bayar. Cuma beli gitu. Iya. Ya yang usah didesainkan saja lah seperti itu. Nanti Pak, kalau yang butuh nggak usah. Jadi di desainnya itu tinggal ngeprint, jangan dikasih desainnya bentuknya korel. Tidak semua orang bisa mengoperasikan korel. Edit waktunya siapa? Nah di sana sudah langsung diisi aja Pak. Untuk wilayah Denpasar, untuk wilayah Bangli dikurangi 1 menit, kan biasanya seperti itu. Di desainnya 7 wilayah berarti ya? Siapa yang mau desain? Nah makanya tadi kan sudah saya bilang, dari PW cari informasi yang ada di Kemenak. Nah jadi di Kemenak itu kan sudah ada biasanya. Jadi kita itu tinggal ngasih desain adore doen, nurnya aja, biar nurnya saja, gitu loh. Kasih pengalaman ini loh pengalaman. Iya. Kenapa saya katakan pengalaman? Kelas itu tiap tahun bikin 1.000 Pak. Bikin 1.000. Pak, itu kelas itu juga di situ kerjasamanya dengan IAS, LAS biasanya. Terus bawahnya sponsor. Sponsor itu donatur yang punya usaha kita libatkan untuk numpang apa namanya? Ya, jadi logonya ditaruh di situ juga. Jadi 1.000 itu kalau jadwal imsaki habis Pak. Langsung satu masjid itu sampai kadang 300 orang jemaahnya. Lah ini 1.000, 3 masjid habis Pak. Jadi jangan bilang banyak kalau cuma 1.000. Ini kalau imsaki ya, ini pengalaman kami seperti itu. Apalagi apa namanya? Yang didesain bagus lah gitu ya, itu sangat menarik sekali. Jadi intinya kalau mencetak seperti ini, dan kebetulan biasanya kita kan mengcopy paste punya Kemenak. Nah di Kemenak itu sudah jelas seluruh kabupaten di Bali ini Denpasar sekian maksudnya, dikurangi lagi, terus dikurangi seperti itu. Sudah ada ketentuannya di bawahnya itu. Jadi kalau memang siap untuk mau bikin ya monggo, mumpung masih ada waktu. Yang jelas kalau cuma sekedar 1.000 lembar itu habis Pak, apalagi punya IAS gitu. Santrinya IAS satu orang kayak Ki Ishak sudah berapa santrinya? Habis sudah Pak. Kelas itu nyata nggak tahun ini? Ini belum, hari ini belum. Pastikan dulu. Kalau nyata cukup kelas aja. Sekarang belum. Tadi kan disampaikan. Kelas itu nyatanya hanya 1.000, hampir kalau masih kata ada lah. Iya berarti PK-nya nanti. PK tak meloh lah. Ya jangan tak jatah PK-nya yang. Enggak, kalau memang ini kan kebetulan kita semua ada. Jadi ada Hamas, ada IAS, ada BMT juga. Karena waktu itu pun kita selalu menawarkan termasuk BMT. Bahkan pusat kota juga, pusat kota pernah juga. Cuma dipanggil cuma 100 waktu itu. Kalau nggak salah. Minta tolong juga. Iya 100. Ini kayak logonya. Karena memang 100.000 Pak. Pusat kota pernah juga nitip logonya di Imsakiyah yang las buat waktu itu. Nah, jadi monggo silakan kita rembuk bersama gitu.
Ya baik, mungkin itu bisa dipertimbangkan nanti ya untuk ya kita kolaborasi dengan LAS. Pak Tanzil bisa desain. Ya mungkin ada yang lain. Bisa kita bisa gitu loh. Nggak gini aja Pak Rodi, sampai bikin kiranya dari nutut, cetak kalau udah nutut tahun depan aja sudah. Iya. Makanya mepet aja ya. Ya. Kalau ada waktu. Kalau udah nutut, Soalnya nanti mau ini. Kelas ini kan pasti setiap tahun. Ini kan sekarang belum action aja. Ini loh belum. Atau begini, barangkali masukan. Tetap acara itu tetap diadakan. Minimal berbentuk gambar. Kita share aja gitu. Jadi PDF kan gitu. Ya, PDF atau JPG boleh. Itu sudah. Cuman gitu. Mau nyetak. Untuk tahun depan monggo kalau dicetak. Sampai dulu kemarin belum dia beres ya. Enggak usah biaya. Iya. Nyetak sendiri. Maksud saya sudah. Pak Tanzil nanti bikin. Tadi kan keluar itu sampai, sudah sampai. Kalau orang milenial ini Pak ya, apa itu namanya, mengerti dengan share. Nggak waktu sampai nggak Pak. Minimal itu bisa di print itu ada Pak, minimal bisa di print. Sekarang sekolah online tahu semua. Online. Orang kampung sekarang pakai Android. Lanjut. Ada tanggapan yang lain? Lagi 15 nih. Bapak tak ya? Ini terakhir ini Tapi terakhir. enggak, ini karena termasuk ruh daripada pergerakan IASS itu ya, perjuangan IASS itu adalah sholat berjamaah di masjid. Ini ketika saya masih di Daksos itu memang sangat ditekankan jamaah 5 waktu di masjid, karena ini memang keperhatian langsung dari beliau pengasuh Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Beliau itu sangat prihatin ketika melihat mushola atau masjid itu sing adzan, sing sholat, sing iqomah, sing dadi makmum, sing dadi imam itu tok, gitu loh. Maka akhirnya dibuatlah gebrakan KSB itu Pak ya. Itu KSB itu hanya sebagai simbol. Jadi simbol gerakan suku bersama itu cuma simbol. Harapannya bukan cuma suku aja yang seperti itu, gitu loh. Nah, maka ini tadi lupa ya bilang ke ketuanya. Kalau sudah waktu itu sudah break. Kalau memang itu dekat dengan masjid, langsung kita rombongan ke masjid. Di masjid nanti jamaah atau kosong itu bisa beda. Berarti datang ke masjid, karena tujuan di antara pergerakan itu adalah memakmurkan masjid. Gitu. Maka harapannya masing-masing anggota IAS itu paling tidak dia ke masjid. Kalau sudah bisa ngajak anak, istri atau tetangganya bisa ke masjid gitu. Terima kasih. Di-share. Apanya? Itu sholat di-share. Kan Pak Jokowi. Mungkin itu harapannya saya ya. Harapannya memang seperti itu. Terima kasih. Cara Jadi terbiasa kita saat ini. Berarti terada. Baik, tidak ada lagi yang lain. Tidak ada, kami ada. Baik, kalau tidak ada, kami rasa ini bisa ditutup. Kita kembalikan kepada MC, mungkin yang untuk Ustaz Basul. Doa. Untuk PW langsung desainkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian dunia acara pada siang hari ini telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita rapatkan pada musyawarah Komisariat Ikatan Alumni Santri Sidogiri wilayah ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridha dari para masyayikh Sidogiri. Al-Fadhil selaku pembawa acara mohon berdiri dan memasuki acara yang selanjutnya, itu penutup atau doa yang akan dibacakan langsung oleh
oleh Wakasatu. Bagi undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, beliau kami aturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bacaan lebih fafana yang kita ingat ketika kita mau pulang habis belajar di kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Fatiha bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada souvenir, Pak. Oh, sebut ada souvenir. Karena ini momennya langka, mohon untuk foto bersama. Untuk dakwah boleh dipasang di kalender 2022 di depan saja. Dan untuk PK Jembrana dimohon agar tidak pulang ke rumah. Katanya momen langka, Bang. Tangkep. Ya, jadi setelah ini saya mohon untuk foto bersama di depan ruangan semuanya. Untuk kenang-kenangan pernah kita bersama. Oh, jangan di masjid. Di depan. Ya. Setelah itu untuk yang Jembrana tolong